Oke, selamat pagi, siang, malam, penyimak Pandemic Talks. Lama nggak berjumpa, saya Firza dari Pandemic Talks. Kali ini saya, kok udah ketawa duluan ya? Nah, sekali ini saya dan Dr. Deksa, saya sebagai host, narasumbernya Dr. Deksa Medika sebagai kontributor dan koordinator medis di Pandemic Talks. Uh, Topik kali ini cukup menarik. Disclaimer dulu ya, ini adalah podcast khusus edisi dewasa, topik COVID-19. Jadi bagi adik-adik yang di bawah umur bisa melanjutkan atau tidak melanjutkan. Dari awal kami sudah memberitahu. Topik kali ini cukup menarik, yaitu tentang protokol kesehatan dalam bercinta di saat pandemi ini. Nah, kali ini kami juga akan menyampaikan bahwa sesi kali ini kami bukan ahli ini ya, dok ya. Kita berdua bukan ahli seks. Nah, namun Dokter Deksa ini akan menyampaikan dari sudut pandang sains dan ilmu dan keilmuan beliau sebagai spesialis penyakit dalam dan dari beberapa sumber literasi yang tentunya valid ya dok ya. Iya, insya Allah valid. Nah, iya ya. Pertanyaan pertama ini dok, apa namanya? Ya, siap, Mas Firza. Orang-orang dewasa di sekitar kita ini banyak bertanya ini sebenarnya COVID-19 ini bisa menular nggak sih dok lewat sperma atau cairan vagina ini? Ya. Jadi ini pertanyaan apa nih dok? Ya. Sering banget sebenarnya Mas Firza. Ini sering banget pertanyaan ini diajukan. Boleh nggak sih dok bercinta atau berhubungan seks saat pandemi ini? Jadi yang benar pertanyaan pertama yang dilontarkan Mas Firza tadi, apakah menular lewat sperma atau cairan vagina sampai detik ini? Ya, itu belum ada penelitian yang menyatakan bahwa penularan ini melalui hubungan menular seksual. Jadi melalui sperma atau melalui cairan vagina. Jadi belum ada sampai saat ini laporannya, sehingga tidak perlu takut. Nah, yang ditakutkan adalah kontaknya itu loh, Mas Firza. Kontaknya antara pria dan wanita. Ini yang ditakutkan. Nah, pertanyaan awamnya ya, saya sebagai awam ya, saya kan orang data sama orang komunikasi nih. Pertanyaannya adalah, memangnya sperma dan cairan vagina itu bukan droplet ya dok ya? Kan sama-sama cairan, beda ya? Beda ya? Nomor satu. Nomor dua, kalau ada penelitian hal tersebut di Indonesia, dokter mau ikut nggak meneliti sperma dan cairan? Itu mau ikut tim riset itu nggak? Ya. Monggo dok. Menarik. Ini droplet dalam artian apa dulu ya? Kalau droplet itu orang awam kan droplet kan itu kan cairan, sama-sama kental gitu loh. Bahasa Jawanya itu sama-sama kental itu. Apa bedanya gitu? Kalau droplet kan kalau dalam artian secara bahasa Inggris adalah tetesan ya. Droplet. Iya. Sama-sama netes. Tapi itu juga beda dong. Tapi ini beda. Ini bukan droplet atau mikro droplet yang kita maksud ya. Yang kita maksud. Kalau droplet hanya tetesan ya, semua yang menetes namanya droplet. Tapi kalau berkaitan dengan COVID, droplet atau mikro droplet yang dikeluarkan lewat saluran pernafasan, bukan lewat saluran genitalia atau alat kelamin. Jadi, kalau COVID kan menular, kita tahu sendiri menular lewat droplet yang dikeluarkan dari saluran hidung atau saluran mulut. Itu aja sih. Kalau ini kan nggak berhubungan, jauh banget antara paru-paru di atas ini. Ya. Satunya di bawah. Sama yang di bawah ya. Iya, yang di bawah. Di bawah mana, Mas? Iya. Yang tadi belum dijawab. Emang belum ada penelitiannya berarti ya? Di Indonesia juga belum ada ya? Nggak dibantu meneliti sendiri kok. Nggak diteliti sendiri. Ya, itu sulit ya. Karena mungkin yang lebih berhak ahlinya mungkin. Dokter andrologi atau seperti itu mungkin ya. Kalau saya sih lebih ke arah dalemannya, tapi bukan daleman yang situ. Penyakit dalam toh. Iya. Saluran cerna gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih.
Berarti kan sebenarnya pandemi ini tidak semenakutkan itu ya bagi yang suka melakukan hubungan ini ya. Ya kan, ada aturannya lah ya. Gitu kan. Ada Pak. Nah, Jadi pertanyaan, ya, ya. jangan ketawa dulu. Pertanyaan selanjutnya nih, untuk pasangan ya, yang resmi atau tidak resmi nih, terserah kan. Ya, yang keduanya sama-sama bekerja nih, misalkan istrinya kerja di rumah sakit, suaminya harus dinas kemana-mana gitu. Nah, pas mereka kangen, mereka kemana? Oh salah, mereka boleh nggak? Boleh nggak? Kalau boleh, aturannya apa nih? Salonnya dari Dokter Deksa nih. Ya, sebetulnya mohon maaf ya, kita itu maksudnya apa? Melepaskan stres dengan seperti ini ya, karena pandemi itu kan stressful banget ya. Kami narasumber, terus Mas Firza sebagai host yang ngatur data dan sebagainya macam di pandemik otaknya itu, kita juga butuh pelampiasan. Nah, ini salah satu ajang reunian kita ya. Mohon maaf kalau masyarakat atau apa, kok nggak serius ini, tetap ya. Kita berdasarkan sains. Jawabannya serius. Ya, tetap harus. Oke. Santai ya. Ya, santai, seriusan. Baik, kalau yang saya disebutkan tadi, kalau misalnya satu pasangan atau dua-duanya pasangan sama-sama kerja di fasilitas kesehatan yang beresiko tinggi, ini kalau beberapa literatur yang saya ambil yang NCS DDC itu semacam lembaga yang mengatur penyakit menular seksual di Amerika sana. Dan diperkuat di Mayo Clinic juga bahwa kalau misalnya salah satu beresiko tinggi, sebaiknya saat mau melakukan hubungan seksual, satu pastikan dia sehat dulu, benar-benar sehat, tidak ada keluhan. Yang kedua, idealnya kalau misalnya sesuai dengan protokol yang ada, orang yang kerja di luar atau yang beresiko tinggi kan harusnya di kamar tersendiri ya, yang beda di ruangan yang dengan orang yang beresiko tinggi, atau kalau sama istrinya, nah ini ada tambahannya adalah memakai masker. Sebetulnya kalau misalnya ada keluhan sebaiknya jangan, tapi kalau misalnya tidak ada keluhan sebaiknya memakai masker. Untuk apa? Untuk mengurangi kontak erat droplet bertukar satu sama lain dengan istri dan suami. Terus ada yang sering tanya nih, boleh nggak dok berciuman? Boleh nggak dok berciuman gitu kan, kissing atau apa? Nah, dia dulu kalau misalnya memang benar-benar nggak kuat, ini hanya pedoman ya, sebaiknya tidak pedoman. Tapi kalau misalnya udah benar-benar ya, kita pokoknya sudah memberikan pedomannya dari sana bahwa harus menggunakan masker. Tapi kalau enggak ya itu ada sedikit resiko untuk tertular. Mungkin kalau misalnya di pekerjaannya itu yang resiko tinggi seperti tenaga kesehatan, sebaiknya menggunakan masker ya. Gitu sih. Tapi kalau yang lainnya masih bisa. Yang lainnya masih bisa. Lainnya dalam hal gitu sih. Tapi tetap harus apakah tes antigen dulu, rapid test antigen atau swab PCR dulu dok gitu? Nah, yang penting nggak ada gejala ya, aman ya. Ya, kalau pedomannya di NCS DDC itu yang penting satu sehat, yang kedua benar-benar bersih. Jadi bersih itu dalam artian mandi dulu, kemudian setelah kerja ya tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada, kemudian yang ketiga memakai masker. Ini yang sama-sama resiko tinggi atau salah satu resiko tinggi bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Itu sih Mas Firman. Nah, misalkan ada sepasang suami istri nih, yang keduanya ragu-ragu terpapar dan belum pernah tes, namun tidak ada gejala sama tidak ada kontak erat, biar mantep ya prosedurnya sama kayak tadi ya dok ya. Sebaiknya tunda dulu keinginan hasrat itu, karena kalau satu ada riwayat kontak erat, misalnya habis megang pasien ternyata dia ada kelupaan pakai masker, atau teman kerjanya ada yang positif dulu, sebaiknya ya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada. Kontak erat dilakukan tracing kan, kalau misalnya sesuai dengan pedoman. Untuk seks ya jangan dulu ya, maksudnya janganlah sampai menjadi klaster baru di keluarga. Kalau biasa kan gitu kan, suami istri kena,
suami istri kena, ya entah secara nggak langsung dia kurang menjaga protokol kesehatannya atau enggak, sebaiknya berarti kontak erat swab. Saya mendengar ya, tapi ini bukan dari data ya. Jangan-jangan klaster keluarga itu jadi klaster bercinta sebenarnya ya. Tapi harus diteliti lagi. Sulit. Nanti Ya, kalau pandemi sudah selesai, itu harusnya diteliti lagi. Apakah memang karena ganggang pintu rumah, tempat makan yang sama, garpu piring, atau kegiatan yang itu? Iya, Ya itu nanti tugasnya para peneliti lah ya. Kegiatan biologis. Iya. Nah, ini case yang ketiga nih, menarik dok. Jika keduanya ternyata sudah sama-sama positif, bolehkah saling berhubungan? Boleh nggak dok? Ini sering banget ya. Jadi karena dua-duanya positif, jadi gombol jadi satu di satu kamar. Sebenarnya kan harusnya terpisah ya, karena mungkin beda satu sama lain viral load-nya. Ya, viral load apa yang ada kandungan virusnya di dalam itu kan beda satu sama lain. Kalau misalnya digabungkan jadi satu dalam kamar itu ditakutnya satu istrinya memberat atau satu istri suaminya yang memberat, ini bisa sama-sama memberat keadaannya. Sebaiknya sih pisah ya. Tapi kalau misalnya dalam satu apartemennya kecil atau dalam satu rumah cuma punya satu kasur, satu bedroom, kan kalau misalnya idealnya isolasi mandiri, dalam satu kamar kan dipisah jarak tempat tidur satu dengan satu lainnya 1,5 sampai 2 meter. Ya. Tapi misalnya sering ada yang banyak itu OTG. Orang tanpa gejala, sama-sama orang tanpa gejala, kalaupun sudah hasratnya sudah memuncak dan memang dalam satu kamar, sarannya dari NCSD di situ memakai masker, tapi pastikan satu sehat dulu, yang kedua bersih-bersih dulu, mandi, benar-benar bersih. Tapi ya itu, kalau misalnya ada gejala sebaiknya tunda ya, karena sebaiknya yang baik itu ya saling mendukung satu sama lain untuk kesembuhan. Tapi kalau misalnya memang kebelet ya, udah nggak tahan ya, misalnya aduh daripada gimana, yang penting satu pastikan sehat, 2 bersih, 3 pakai masker. Itu sih mas. Berarti sesama positif boleh ya, walaupun secara logika juga idealnya jangan ya, harusnya terpisah. Kalau udah bergejala ya, kok bisa-bisanya kepikiran kayak gitu ya. Nah oke. Selanjutnya nih, yang case ketiga, berlanjut ke case keempat nih. Sudah sembuh dari COVID-19, bolehkah berhubungan? Yang tadi kan 2 orang itu positif, ini sudah sembuh. Nah, kapan sih waktu yang tepat? Apakah nunggu bulan purnama, pasang laut, atau gimana ini? Ya, ini sering banget ditanyakan. Dok, saya habis sembuh dari COVID, kapan saya segera bisa menunaikan ibadah kalau yang resmi ya? Yang resmi, kita bicara resmi, nggak boleh kalau yang tidak resmi itu ya sebetulnya ya. Tapi tergantung kembali dari orangnya masing-masing. Kalau misalnya dia sudah sembuh, sebetulnya resiko untuk menularkan itu kecil, asal satu, isolasi dilakukan dengan benar. Yang kedua, selama isolasi itu dia nggak kemana-mana, benar-benar di rumah, orang tanpa gejala atau gejalanya ringan, benar-benar pastikan bebas gejala, benar-benar sehat, pastikan isolasi berjalan dengan sempurna tanpa ada riwayat kontak dan lain-lain, mandi, terus kemudian sebelum pastikan bersih dulu, kemudian boleh dia langsung lakukan hubungan. Tapi ya itu, pastikan tidak ada gejala atau misalnya benar-benar dalam kondisi sehat. Kadang orang dengan long COVID itu gampang lelah juga toh. Iya. Ya, misalnya dia sembuh, tapi ada long COVID, ada gejala sisa. Biasanya kan saya kalau waktu habis COVID itu badan nggak enak, Pak. Jadi sakit semua, rasanya nggak enak, lemas atau apa. Jadi ya pastikan benar-benar sehat. Beri pengertian pada pasangan bahwa kondisinya seperti ini, harus bisa sabar dan tawakal nunggu gitu ya. Ya benar loh Pak. Itu komunikasi lah gitu loh. Itu menarik ya. Ini cocoknya malam-malam ini podcast ini memang ya. Ini dirilis malam. Sebagai informasi, ini alhamdulillah Dr. Deksa baru sembuh dari COVID-19, sudah kembali berkarya. Karya pertama langsung seperti ini ya Pak? Ya,
semoga semoga tidak ada gejala-gejala tambahan lagi. Amin. Saya dan kami dari tim Pandemic Talks doakan. Amin. Amin. Oke, nyambung yang tadi berarti nunggu 14. Jadi gini, misalkan sudah 14 hari, terus tes PCR negatif gitu kan, misalkan 2 kali gitu. Besokannya banget itu boleh gitu. Sesudah positif, sudah negatif gitu. Boleh, karena resiko boleh ya. Boleh, Pak. Karena resiko penularannya itu sudah minimal sekali kalau dilihat dari kurvanya Sevik itu meningkat pada saat hari ke-6, 7, habis itu kultur virusnya turun sampai hari ke-12, 13, 14. Jadi resiko untuk penularannya memang kecil. Jadi boleh. Yang satu penularannya kecil, resikonya sudah minimal, dia mungkin sudah terbentuk antibodi, jadi aman. Dan di satu yang pasti tidak ditularkan, untuk saat ini tidak ditularkan melalui sperma atau cairan vagina. Gitu sih, Pak. Terus case selanjutnya ada 2 pasangan nih, yang satu positif, yang satu negatif. Ini seharam apa ini? Enggak, jangan sama sekali atau masih ada celah-celahnya, Dok? Jangan ya, Pak. Kalau gini kan kita sudah tahu ya, sudah tahu resikonya dia itu positif. Masa ya tetap diajak itu ya kan membahayakan si istri atau suaminya, misalnya istri atau salah satu istri atau suaminya itu negatif, satu pasangannya ini positif. Sebaiknya tidak dan tidak disarankan, memang dihindari kalau bisa. Tambah justru berikan support yang terbaik. Jadi jangan mungkin digreweli. Jangan digodain ya. Iya benar. Jangan mancing-mancing. Tolong teman-teman di luar sana jangan digodain. Kasihan, beri dukungan mereka. Jangan kode-kode ya. Jangan serangan fajar gitu ya. Wah itu beda kamar. Itu bisa membahayakan ini. Ngomong-ngomong, kalau misalkan teman-teman tertarik sama diskusi ini, kita nanti buat podcast khusus di luar Pandemic Talks. Ya, kita berdua, Pak. Oke. Ini memasuki sesi terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Case yang terakhir adalah seperti yang kita tahu kan, angka yang terpapar, angka tingkat kematian tertinggi itu kan ada di lansia ya, usia lanjut ya, Dokter saya. Di data Indonesia juga seperti itu, di luar negeri juga seperti itu. Ya lansia ini kan bisa karena usianya dan karena komorbid juga itu. Nah, untuk kelompok ini, kelompok rentan ini, komorbid dan lansia ini, ada pesan-pesan nggak buat Dokter Deksa? Boleh nggak tetap berkegiatan ini? Berkegiatan seksual di masa-masa ini ya. Masa-masa seperti ini. Baik. Kalau ini sehat gitu, Mbak? Atau gimana? Ya. Jadi kalau untuk usia tua sebaiknya tidak disarankan, karena apa? Usia tua itu kadang masking gejalanya. Jadi masking itu ibaratnya gejalanya itu tidak terlihat, tapi begitu dia dicetuskan tiba-tiba langsung muncul gejala ringan, sedang atau berat. Ini kan sering banget kan usia tua itu karena apa? Fungsi organ itu sudah menurun atau ada gangguan penyakit komorbid dipunya. Itu fungsi organnya sudah menurun, di mana saat melakukan aktivitas ini kan otomatis hormon-hormon yang ada akan meningkatkan nadi, kemudian nafas atau apa, justru akan lebih membahayakan. Apalagi misalnya dua-duanya positif atau salah satu positif, sebaiknya dihindari kalau bisa aktivitas hubungan seksual. Karena apa? Ya ini bisa mencetuskan kondisi yang lebih berat atau komplikasi yang lebih berat. Jadi memang kalau usia tua memang harus fokusnya untuk kesembuhan, atau komorbid ya fokusnya untuk kesembuhan murni. Karena kita tahu sendiri resiko beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, ini kan menduduki penyumbang angka mortalitas tertinggi 3 di Indonesia ya. Diabetes, hipertensi, sama sakit jantung. Jadi ya, dan rata-rata orang yang usia tua mempunyai komorbid ini. Jadi sangat disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Jadi fokusnya pada kesembuhan. Itu aja sih. Karena ya itu tadi resikonya lebih besar daripada benefitnya.
kita harus menimbang kan risk and benefit-nya. Saya juga belum menemu sih benefit-nya apa kalau dilakukan pada keadaan sakit, itu juga aneh juga ya. Tapi ya risk-nya kelihatan lebih tinggi sih. Damai. Apa? Lega. Maksudnya lego. Iya. Lega. Oke. Kalau ini nih, apa ini awam nih, kadang-kadang seperti ini apa? Durasi juga nggak protokol VDG juga nggak ngaruh ya, durasinya nggak ngaruh ya. Misalnya gini, loh saya nggak ilmiah, ya ilmiah Pak. Ini orang kan gini, ya orang Indonesia gini. Ya. Kata pemerintah 3M, saya sudah 3M nih, gitu kan. Saya sudah VDG juga, jadilah saya buka durasi, gitu kan. Terus jarak, gitu kan. Nah, tetap nggak ngaruh ya. Kita tetap harus waspada ya terhadap aktivitas ini ya. Betul. Utamanya yang positif itu ya. Kalau misalnya beresiko tinggi ya masih bisa diminimalisir dengan ini masker ya tadi ya. Kalau misalnya sama-sama negatif tapi kerjanya itu di lingkungan yang agak ya intinya bersih dulu terus pakai masker asal sehat dan tidak bergejala. Tapi kalau yang lain ini durasi ya itu tadi kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu, tapi kita harus pakai tindakan pencegahan ya. Masa ya dicepetin gitu kan juga nggak, aneh juga Pak kalau dicepetin atau sengaja. Itu egois namanya kalau cepet-cepet ya. Ini apa ini? Ini dalam artian bukan itu ya, maksudnya dalam artian durasi dia kontak dengan suami istri ini ya. Iya. Takutnya beda Pak. Berarti kan ini pertahanan terakhirnya itu ya kalau nggak tes dulu biar mantep ya, kalau nggak mau tes yang belum positif ya. Ya itu ya pakai masker ya. Iya benar pakai masker. Itu ya. Banyak yang ngeluh loh Pak. Loh Dok, pakai masker kan engap Dok. Tuh ya, aduh. Berarti kan nggak boleh ya? Ini serius saya nanya. Ya. Jangan dong. Ya itu tadi kalau dia itu kissing mencium itu kalau utamanya yang positif jangan. Terus kalau positif negatif kan dihindari. Kalau sama-sama negatif resiko tinggi sebaiknya pakai masker. Ya berarti ya gimana anunya? Mungkin bisa ya kalau karena kami bukan, ini pendapat ya. Bukan karena saya bukan ahli atau apa. Kalau mungkin satu dicopot, satu masih pakai masker. Kalau misalnya kebelet loh ya. Intinya melakukan ya atau salah ya pokoknya itulah intinya gitu. Iya. Tapi pas pakai ya nggak jadi soal oke. Dimengerti. Iya. Oke. Kira-kira dari saya sudah cukup ini sih. Pertanyaan-pertanyaan ilmiahnya dan beberapa contoh persilangan kasusnya bukan kasus ya, case bahwa ini positif negatif, tanda tanya dan sampai ke komorbid itu sudah coba saya kumpulkan dan tanyakan ke Dr. Deksa. Sebagai penutup ada pesan lagi Dok tentang protokol kesehatan bercinta saat pandemi ini? Intinya bercinta itu alamiah ya, utamanya pasangan resmi. Ya. Maksudnya kan itu apa ya? Itu kan harus toh, maksudnya suatu keharusan untuk Tapi ya saat pandemi ini kita harus lihat partner kita ini resikonya gimana. Misalnya resiko tinggi bekerja di pandemi, bukan resiko tinggi dalam artian gimana ya, tapi bekerja di fasilitas kesehatan yang terpapar COVID, atau misalnya front office dari teller bank itu kan juga resiko tinggi toh. Kalau dia misalnya lengah pakai masker atau apa, betul, atau CSR atau gimana yang di dunia perbankan juga bisa, di dunia pariwisata juga bisa. Yang resiko tinggi sebaiknya yaitu tetap menggunakan masker. Kalau yang work from home jarang kontak, atau kalau misalnya pun keluar dia pakai protokol kesehatan yang baik, saya rasa nggak perlu pakai masker. Tapi kalau dia resiko tinggi, pakailah masker. Kalau positif tadi sebaiknya dihindari, tapi kalau misalnya kebelet, pastikan sehat dan tetap pakai masker. Yang terpenting untuk mengurangi stres saat pandemi ini juga penting, tapi kita juga harus bisa bijak dalam
mencegah penularan dan mencegah resiko untuk terjadinya klaster keluarga. Mungkin itu. Soalnya jarang banget yang media-media di luar sana itu memberikan informasi semacam ini. Anggapannya kan tabu kan, Mas Wirza. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi gambaran lah. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Deksa Terima kasih Mas Wirza. Penjelasannya dan sendahulunya ya. Nah, untuk para penyimak Pandemic Talks, topik podcast kali ini mungkin belum pernah dibahas oleh tanda kutip media lainnya atau orang-orang lainnya. Nah, di sini kami mencoba menyampaikan dengan cara yang hangat, membumi dan mudah dicerna lah. Konten ini tetap konten ilmiah, namun dibungkus dengan gaya bapak-bapak. Nah, untuk mohon maaf. Nah, untuk para penyimak adik-adik yang di bawah umur, disimak saja, jangan ditiru ya. Apapun itu jangan ditiru ya. Izin dulu ke orang tua, jangan nginep sembarangan ya. Oke. Bapak-bapak. Iya. Kapan-kapan nanti kita coba cari topik lagi yang nyerempet-nyerempet seperti ini yang asik ya. Sangat setuju. Sangat setuju Mas Wirza. Terima kasih, tetap sehat selalu Dokter Deksa. Sehat-sehat ya, semoga tidak ada gejala. Sehat-sehat juga Mas Wirza. Oke, selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum, patuhi protokol bercinta ya. Bravo. Ya.